Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba di renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu, untuk anugerah yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan pada malam hari ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Mazmur 104 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, ibu bapak saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk melihat satu buah video. Saya akan tayangkan, mari kita ikuti video ini bersama. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia.
Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, sadarkah kita akan kondisi tersebut? Tentu sebagian besar kita telah melihat banyak berita atau banyak kasus yang telah kita saksikan bersama bahwa laut di Indonesia saat ini telah mengalami berbagai kerusakan. Sampah plastik, sampah-sampah yang ada di rumah kita seringkali bermuara di plastik. Dan lautan Indonesia seringkali bukan lagi menjadi lautan yang indah, yang terpampang, tapi juga menjadi lautan sampah. Bahkan beberapa tahun lalu, kalau tidak salah, ada seekor paus yang ditemukan mati. Dan ketika tubuhnya dibelah, ada begitu banyak, sekitar lebih dari 5 kilo adalah sampah. Hal ini mau mengatakan dan mengingatkan setiap kita bahwa perilaku, bahwa gaya hidup kita yang seringkali mengabaikan orang-orang, yang seringkali mengabaikan kampanye-kampanye untuk stop, untuk tidak lagi menggunakan atau memakai barang-barang yang satu kali pakai, seringkali kita abaikan. Dan hal ini tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan kita ke depan, tetapi juga berdampak buruk bagi kehidupan ekosistem dan juga berdampak buruk bagi perkembangan ciptaan-ciptaan lain yang ada di sekitar kita. Mari bersama Ibu Bapak, di malam hari ini kita diingatkan lewat apa yang disampaikan pemazmur. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Pemazmur menggambarkan kehidupan laut yang begitu baik. Tapi bagaimana kehidupan laut kita saat ini? Mari bersama Ibu Bapak kita melihat dan peka pada kehadiran laut yang ada di sekitar kita. Mari kita peka bahwa ciptaan lain sedang darurat, sedang merasakan kerusakan akibat dari keserakahan atau mungkin akibat dari gaya hidup kita yang tidak mau kita ubah. Mari bersama Ibu Bapak memaknai dan merasakan bahwa kita tidak hidup sendiri, bahwa ada orang-orang, bahwa ada ciptaan lain yang ada di sekitar kita. Teruslah merawat dan menjaga apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Melihat dan merasakan bahwa ada tuntunan dan penyertaan Tuhan lewat kehadiran ciptaan lain yang ada di sekitar kita. Teruslah berjalan bersama untuk menjaga dan memelihara ekosistem yang ada di sekitar kita, secara khusus lautan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita untuk melihat dan peka pada keadaan yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang kondisi laut, kondisi ekosistem yang ada di sekitar kami. Ingatkan kami dan ajarkan kami untuk peka pada apa yang ada di sekitar kami. Kiranya kehidupan kami tidak hanya kami fokuskan hanya kepada sesama kami manusia, tapi juga kami mampu melihat bahwa ada kehadiran ciptaan lain yang ada di sekitar kami. Dan kami dapat menghargai, menjaga, bahkan memelihara kehidupan ciptaan-ciptaan lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami agar apa yang boleh kami lakukan ke depan, itu semua kami dapat kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berfirman kepada kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.